Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anas Miftah Falah dengan NIM 2410865. Di kesempatan kali ini saya akan nge-review atau menganalisis ya sebuah paper gitu dari jurnal yang reputasinya lumayan lumayan bagus, bukan lumayan tapi sangat bagus gitu ya. Sangat bagus di lingkup software engineering atau rekayasa perangkat lunak gitu ya, yaitu IEEE Transaction on Software Engineering. Paper yang saya angkat ini berjudul Self-Organizing Roles on Agile Software Development Teams gitu ya. Jadi kita isinya nanti bakalan ngebahas peran self-organizing pada tim pengembangan perangkat lunak Agile. Terus peran-peran apa saja sih yang dibutuhin gitu ya. Lalu penelitian ini tuh dilakukan oleh Rashina Hoda, James Noble, dan Stuart Marshall gitu ya. Baik, selanjutnya kita masuk pada latar belakang dan motivasi penelitian. Jadi kenapa sih ini tuh penting gitu ya? Jadi kenapa paper ini tuh penting? Seperti yang kita ketahui, self-organizing atau tim yang mengatur dirinya sendiri itu merupakan jantung dari pengembangan Agile gitu ya. Jadi memang Agile itu sebenarnya membutuhkan tim-tim yang sudah self-organizing, yang bisa mengatur dirinya sendiri, yang bisa mengambil keputusan sendiri tanpa adanya campur tangan daripada atasan atau manajer gitu ya. Jadi konsep ini udah jadi fondasi utama sejak Agile Manifesto lahir dan menjadi pilar penting dalam metode Scrum. Bagi banyak praktisi, ini merupakan kunci sukses proyek, tapi ada satu masalah besar yang luput dari perhatian selama ini. Nah, apa sih masalahnya? Jadi masalahnya itu gap dalam dijelaskan dalam gap riset ini. Jadi meskipun konsep ini udah populer sejak akhir 90-an ya, penulis itu akhirnya nemuin bahwa hampir nggak ada riset mendalam yang membahas bagaimana tim Agile itu benar-benar bekerja atau berorganisasi secara mandiri di dunia nyata atau di kehidupan nyata gitu ya. Di real life itu nggak belum ditemuin gitu. Jadi karena itulah studi ini akhirnya dilakukan gitu. Penulis itu ngelihat adanya gap dalam literatur yang ada dan mutusin buat terjun langsung neliti bagaimana proses self organizing itu benar-benar bekerja di lapangan atau di lingkungan kerja gitu ya. Nah, yang membuat saya tertarik atau ngangkat paper ini adalah bukan karena hasilnya aja, tapi karena peneliti itu sendiri melakukan penelitian ini selama 4 tahun gitu. Karena durasi menelitinya itu selama 4 tahun kepada 58 praktisi Agile gitu ya di kurang lebih 23 perusahaan software itu di New Zealand atau Selandia Baru, terus di Amerika Utara, terus sama di India gitu. Jadi mereka benar-benar terjun langsung ke perusahaan software itu, terus mereka melakukan wawancara, juga mereka memantau gitu ya kegiatan-kegiatan sehari-hari apa yang dilakukan di sana. Jadi mereka tahu gitu proses kerjanya itu seperti apa gitu. Seperti itu. Baik, selanjutnya kita masuk kepada definisi ya. Apa itu tim self-organizing? Jadi, tim self-organizing itu sekumpulan orang yang mengatur kerjaan sendiri tanpa harus disuruh-suruh, terus membagi tugas sesuai keahlian dan kebutuhan, terus ngambil keputusan bareng-bareng sebagai satu tim. Terus saling percaya atau trust, menghargai, dan punya tujuan yang sama. Cepat adaptasi pas ada masalah baru muncul. Seperti yang saya bilang tadi ya. Jadi self-organizing itu memang orang yang udah bisa mengontrol timnya sendiri. Mereka tahu harus apa, mereka tahu harus gimana, tanpa ada campur tangan dari manajer atau atasan gitu. Jadi mereka udah paham lah apa yang harus mereka lakukan. Mereka udah nggak perlu disuruh-suruh. Jadi fungsinya mentor di situ sebagai mengarahkan saja, bukan memerintah ya, bukan memerintah tapi mengarahkan supaya tetap stay on the track gitu, tetap jalan pada tracknya gitu. Tuh, saya juga kasih catatan di sini bahwasannya self organizing itu bukan berarti nggak ada struktur ya, tapi strukturnya itu justru datang dari dalam tim itu sendiri, bukan dari manajer atau atasan gitu. Jadi memang bukan karena terbilang berantakan gitu ya kerjanya, nggak struktur atau berantakan gitu, tanpa adanya arahan, tanpa adanya perintah, tanpa adanya atasan, bukan. Tapi justru memang struktur itu terbentuk secara alami gitu dari tim itu sendiri gitu. Baik. Selanjutnya kita masuk kepada tinjauan literatur. Jadi gimana sih konsep tim self organizing? Nah, untuk konsepnya itu ada beberapa sudut pandang ya, ada beberapa POV. Yang pertama itu ada dari sudut pandang sosioteknis. Sosioteknis ini pada tahun 1950-an, studi dari Tavistock itu mengenai penambang batubara di Inggris. Dia nunjukin bahwa adanya autonom group atau grup otonom ya. Jadi intinya itu mereka ngebentuk sebuah tim gitu ya, terdiri dari 10 hingga 15 orang. Jadi mereka itu mengambil tanggung jawab atau ya tanggung jawab tugas atasan gitu. Mereka saling ngebantu mempelajari keterampilan baru dan lebih bersemangat gitu dalam bekerja karena dorongan rekan satu tim, bukan karena takut pada aturan kantor yang kaku. Di paper itu dijelasin bahwasannya mereka itu justru apa ya? Mereka itu justru
semangat gitu, termotivasi karena adanya tekanan dari rekan tim gitu, bukan karena aturan-aturan baku gitu ya, ya seperti di perusahaan-perusahaan birokratif gitu. Mereka lebih 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 termotivasi karena adanya peer pressure gitu daripada rekan-rekan satu tim seperti itu. Lalu ada dari teori organisasi itu kalau nggak salah di paper itu disebutkan organizing theory atau teori organizing, koreksi jika saya salah, mohon maaf, itu pada tahun 1980-an. Jadi dalam bukunya Morgan, Images of Organization, itu Morgan berpendapat bahwa organisasi sebenarnya menyerupai otak holografik ya. Jadi terdapat 4 prinsip utama yang disebutkan di sana supaya tim dapat mengolah diri sendiri. Yang pertama itu aturan seminimal mungkin, lalu ada variasi tugas, terus fungsi yang saling menggantikan, dan semangat untuk terus belajar gitu. Jadi seperti yang tadi saya bilang, itu mereka itu jadi semangat gitu ya, semangat untuk belajar hal-hal baru, untuk terus belajar karena memang eh, mereka itu menggantikan gitu ya, mereka itu harus fleksibel gitu, bisa ngisi kemana aja gitu, role-role, bisa ngisi ke role mana aja. Karena fun fact-nya sebenarnya yang disampaikan di paper ini adalah sebenarnya satu orang itu bisa megang beberapa role gitu di waktu yang berbeda, tapi di waktu yang berbeda. Jadi mereka sebenarnya seperti yang disebutkan yaitu fungsi yang saling menggantikan. Mereka bisa berganti-berganti peran seperti itu. Lalu untuk dari segi knowledge management ya, itu ada Nonaka dan Takeuchi tahun 1986, mereka menyatakan ada 3 syarat supaya tim itu bisa mengelola diri sendiri. Yang pertama itu ada otonomi. Otonomi mungkin teman-teman pernah dengar adanya hak otonom daerah, hak otonomi daerah seperti itu, koreksi jika saya salah. Jadi maknanya itu daerah itu bisa mengatur daerahnya sendiri gitu tanpa adanya campur tangan dari pemerintah pusat seperti itu. Jadi pemerintah daerah bisa mengatur daerahnya sendiri gitu. Sama di sini halnya, otonomi di sini bermakna bebas dari campur tangan atasan. Jadi eh atasan itu udah nggak ikut campur tangan lagi ya. Jadi minim kalau disebutkan di paper itu adanya minim interferensi ya daripada atasan gitu dari hari ke hari. Jadi itulah supaya bisa mengelola diri sendiri, adanya otonomi gitu. Terus cross fertilization atau anggota memiliki keahlian yang beragam dan self transcendence. Jadi tim itu mampu menentukan nilai dari hasil kerja mereka sendiri. Lalu yang keempat ada dari complex adaptive systems, itu tahun 1990-an. Anderson dan Macmillan mendefinisikan tim yang self organizing sebagai tim yang bersifat informal dan muncul secara natural. Itu bukan karena dipaksa oleh struktur organisasi. Tadi itu disebutin ya di sorry. Tadi itu disebutin memang saya sebutkan di awal bahwasanya muncul itu secara secara organik ya. Nah, ini self organizing bukan berarti nggak ada, tapi strukturnya itu datang dari dalam tim itu sendiri, bukan dari manajer dari atas. Nah, sama yang disebutkan dari kompleks adaptive system. Jadi sebagai tim itu yang bersifat informal dan muncul secara natural atau organik. Jadi strukturnya itu nggak muncul karena aturan-aturan baku yang ada di kantor-kantoran, tapi mereka muncul muncul secara alami dan natural gitu. Bukan karena dipaksa oleh struktur organisasi. Jadi mereka itu memiliki tujuan yang sama dan setiap anggota terlibat langsung dalam pengerjaan tugas. Peran-peran yang ditemukan dalam penelitian ini sangat sesuai dengan kriteria tersebut gitu. Jadi nanti kita akan ngebahas peran-peran apa saja yang ditemuin gitu di penelitian ini gitu, dan seberapa akurat gitu. Nanti saya akan jelaskan. Baik. Nah, ini apa yang dicari dan gimana caranya? Jadi pertanyaan utamanya itu intinya riset ini tuh pengen tahu gimana sih sistem tim agile itu beneran kerja di lapangan gitu. Terus peran-peran apa aja yang muncul secara natural buat ngebantu biar bisa ngatur diri sendiri gitu. Lalu metode yang digunakan oleh peneliti di sini yaitu grounded theory ya. Jadi versi klasiknya Glaser. Gampangnya para peneliti itu ngumpulin data dulu baru bikin teori dari situ. Bukan sibuk ngetes teori atau hipotesis yang udah ada. Jadi mereka emang mau sesuatu yang baru secara alami gitu. Terus skala penelitiannya, para peneliti ini ngobrol sama 58 praktisi agile dari 23 perusahaan software di Selandia Baru sama India selama 4 tahun. Mereka beneran datang langsung wawancara santai terus ikut ngeliatin gimana cara mereka kerja tiap harinya. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, yang menarik adalah di sini durasi penelitiannya itu selama 4 tahun gitu. Terus mereka benar-benar terjun langsung kepada perusahaan software itu sebanyak 23 perusahaan ya. Terus itu yang diwawancari adalah 58 praktisi agile seperti itu. Baik, lanjut. Terus siapa aja yang ikut dan bagaimana suasananya? Dari mana aja sih mereka? Nah, tadi 58 praktisi itu secara total ya. Secara detailnya itu dirinciin di sini 26 orang dari 10 kantor di Selandia Baru, terus 28 orang dari 9 kantor di India,
dan 4 orang dari 4 kantor di Amerika Utara. Itu kurang lebih ya totalnya 50-an lah, around 50-an praktisi gitu. Terus cara kerja timnya kayak gimana? Jadi kebanyakan mereka itu setelah diobservasi, kebanyakan dari mereka menggunakan Scrum gitu atau campuran Scrum sama XP. XP itu Extreme Programming kalau saya lupa. Kalau saya salah mohon maaf. Seingat saya Extreme Programming. Jadi mereka itu pakai yang namanya Empowered System. Ya, seperti itu. Terus ada satu iterasi itu satu sprint biasanya dikerjakan 1 hingga 4 minggu. Terus ukuran timnya itu 2 hingga 20 orang. Proyeknya jalan sekitar 2 hingga 12 bulan. Berarti dari 2 bulan hingga 1 tahun lah ya range proyek yang dijalankan. Terus apa aja sih peran mereka? Nah, untuk peran mereka itu ada Agile Coach atau Scrum Master. Mungkin kita nggak asing ya, beberapa kali Pak Herbert juga menyampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya mention gitu Scrum Master atau manager gitu. Terus ada developer, tester, terus ada business analyst atau BA, lalu ada senior management, custom rep, HR manager, designer sama agile trainer. Nah, bidang industrinya yang mereka kecimpungin di sini ada kesehatan, telekomunikasi, belanja online, layanan sosial, pertanian, energi, terus bikin produk agile dan tim konsultan. Baik, selanjutnya gimana cara menganalisis datanya. Di sini mereka pakai metode yang tadi saya sebutkan di awal, itu grounded teori ya. Terus di sini juga ada langkah-langkah codingnya. Langkah-langkah coding di sini bukan mentah-mentah coding seperti ngoding bahasa Java atau Python, tapi langkah-langkah coding di sini adalah merupakan metode menganalisis data gitu ya. Apa saja sih? Nah, yang pertama itu ada open coding. Jadi para peneliti itu ngebaca semua transkrip wawancara baris demi baris, terus milih nih poin yang menarik, terus dikasih label singkat gitu. Terus yang kedua ada constant comparison. Jadi sesuai namanya ya, comparison, catatan dari satu wawancara dibandingin terus sama wawancara lainnya supaya polanya itu kelihatan dari ide yang mirip bisa dikelompokin gitu ya. Terus ada selective coding. Setelah tema utamanya mulai jelas, peneliti ini cuma fokus buat menganalisis hal-hal yang nyambung sama tema tersebut gitu. Dan yang terakhir itu theoretical coding. Jadi langkah terakhir, mereka setelah menemukan kategori, semua kategori tadi saling berhubungan, maka mereka menyusun lah supaya jadi satu teori yang masuk di akal gitu. Terus kategori utama yang ditemuin itu inti dari analisis grounded theory di sini adalah tentang tim agile yang bisa mengatur dirinya sendiri atau self organizing. Dari situ muncul 3 tema besar. Yang pertama itu peran masing-masing orang di dalam tim. Yang kedua, praktik apa saja yang dilakukan tim saat mengatur diri sendiri. Terus faktor-faktor penting yang berpengaruh besar terhadap tim tersebut. Jadi peneliti di sini nganggap mereka itu mencapai titik jenuh itu ketika wawancara-wawancara yang dilakukan itu udah nggak memberikan informasi atau wawasan baru lagi kepada peneliti gitu. Nah, itu di kanan itu juga ada gambar ya. Seperti di atas saya itu ada gambar teori, kategori, konsep, code, key point, raw data itu dibaca dari bawah ke atas ya. Jadi setelah ditemukan kategori-kategori tadi ya di theoretical coding disampaikan di situ. Langkah terakhirnya gimana menyusun gimana semua kategori tadi saling berhubungan supaya menjadi teori gitu. Teori yang masuk di akal gitu. Dari kategori terbentuklah teori. Baik, selanjutnya. Nah, ini adalah 6 peran yang akan kita bahas gitu ya, yang peneliti temukan gitu. 6 peran penting di tim agile yang self-organizing. Yang pertama ada mentor. Mentor ini ngebantu rekan setim saat baru memulai supaya mereka semakin percaya diri menggunakan metode agile. Terus yang kedua itu ada koordinator, menjadi perwakilan tim sekaligus mengatur agar kolaborasi dengan klien itu berjalan dengan lancar. Terus ada translator, penerjemah handal, supaya bahasa bisnis dari klien dapat dipahami dalam konteks teknis tim. Terus ada champion, sosok yang maju paling depan untuk ngeyakinin para atasan bahwa metode agile itu sangat efektif gitu. Terus ada promoter, bertugas meyakinkan klien agar mau terlibat penuh dalam proses agile yang dijalankan. Terus ada terminator, yang terakhir terminator ya, menjaga performa yang berani negur atau mengeluarkan anggota tim yang menghambat produktivitas tim itu sendiri. Baik, selanjutnya kita masuk kepada peran pertama. Peran pertama itu mentor ya. Jadi tugasnya itu ngebimbing dan ngedukung tim di awal-awal biar mereka makin pede pakai metode agile gitu, selalu konsisten dan makin jago buat ngatur diri sendiri. Jadi difokuskan juga kepada self organizingnya gitu ya. Mentor di sini sebenarnya ya ngebimbing dan ngedukung tim di awal-awal gitu ya. Mereka ngenalin prinsip-prinsip agile dan di hari pertama gitu ya. Terus ngebantu anggota-anggota yang merasa skeptis atau defensif buat ngerubah pola pikir mereka gitu. Kadang kan
ada tim yang belum terbuka gitu, belum terbuka dan merasa defensif, dan munculin sifat defensif mereka gitu, nggak mau ngobrol, nggak mau apa gitu, nggak mau komunikasi gitu. Terus ngebangun rasa percaya diri tim dengan ngeyakinin ngerayain kemenangan tiap sprint dan terima feedback lain. Jadi setiap satu sprint selesai mereka ngajak gitu ya, ngajak buat ngerayain kemenangan gitu. Kecil-kecilan aja, yang penting itu berapa ya namanya ya, bermakna gitu ya, bermakna buat sebuah tim gitu. Bahwasannya satu sprint itu juga berharga gitu, makanya kita rayain sekecil apapun gitu ya. Kita syukurin gitu lah. Terus mastiin tim nggak balik lagi ke cara kerja yang lama. Jadi konsep-konsep kerja yang lama itu dibuang supaya supaya kita pakai gitu cara kerja yang baru gitu, dan fungsinya mentor itu buat mastiin dan tetap stay on the track gitu ya, pakai cara kerja yang baru gitu. Terus ngajarin cara estimasi, planning, bagi tugas, dan retrospektif yang benar. Nah, untuk poin yang terakhir ini difokuskan kepada self organizing ya. Jadi mereka tahu cara estimate-nya, cara nge-planningnya kayak gimana, bagi-bagi tugasnya. Itu merupakan bagian dari self organizing seperti itu. Terus di sini ada evaluasi peran dan catatan penting ya. Ini ada comparing dari tim baru dan tim matang. Biasanya kalau tim baru itu eh, diisi sama agile coach profesional untuk mentornya. Tapi kalau di tim matang itu siapa aja yang udah jago agile, dia bisa aja jadi mentor gitu pas ada anggota baru. Karena memang mentor itu sebenarnya cuman kepake di awal ya, bersifat sementara lah. Karena mereka itu buat ngajarin awal-awal prinsip agile tuh kayak gimana gitu. Baik, selanjutnya yang kedua, peran kedua itu ada koordinator. Untuk koordinator itu mereka berperan sebagai perwakilan tim untuk mengelola ekspektasi klien dan memastikan alur kerja tetap berjalan dengan lancar. Nah, mengapa kita butuh yang namanya koordinator? Dalam agile, klien terlibat di dalam tahapan, mulai dari user stories sampai feedback. Tapi ada kendala yang bikin koordinasi jadi rumit gitu. Masalahnya, kadang klien itu nggak selalu free gitu ya. Mereka justru lebih banyak sibuknya daripada free-nya. Itu yang membuat sulit communication atau komunikasi antara tim dengan klien gitu. Maka lahirlah yang namanya koordinator. Koordinator ini diciptain buat mengkoordinasikan gitu antara si klien dengan si tim gitu. Jadi supaya mereka tuh saling connect gitu di waktu yang sama, mereka bisa saling saling ketemu gitu, saling kerjasama gitu. Mereka nentuin lah, mengkoordinasikan gitu supaya mereka bisa saling saling eh, bertemu gitu. Terus tanpa adanya koordinator itu dikhawatirkan bisa terjadi 5 orang itu nanya hal yang sama gitu ya ke klien sekaligus, dan itu justru bakalan ngebuat klien itu ngerasa performa tim kita itu diragukan gitu ya, meragukan performa tim kita. Jadi itu nggak baik lah, makanya butuh lah yang namanya koordinator. Terus apa sih tugas utamanya? Untuk tugas utamanya itu yang tadi saya sebutkan, jembatan komunikasi ya. Terus mengelola perubahan biar tim itu nggak kaget kalau ada perubahan atau revisi secara mendadak. Terus membereskan backlog, menjaga ekspektasi klien gitu. Baik, selanjutnya peran ketiga itu ada translator. Nah, translator dari namanya aja udah translator, jadi tugasnya itu nge-translate ya, bahasa, pasti bahasa, berurusan dengan bahasa. Nah, yang pertama yang kita temuin biasanya di sebuah tim itu adanya namanya masalah komunikasi ya. Jadi masalah komunikasi pengembang itu biasanya lebih menggunakan bahasa teknis, sedangkan klien itu menggunakan bahasa bisnis. Mereka ini nggak sama gitu bahasanya. Dan di awal-awal tim yang baru dibentuk itu biasanya belum menguasai bahasa bisnis gitu. Jadi kita perlu yang namanya translator gitu untuk mentranslate misalnya dari bahasa teknis kepada bahasa bisnis gitu agar klien juga paham gitu ya. Terus untuk eh, tugasnya itu ya yang saya sampaikan tadi. Terus di sini ada evolusi peran. Nah, evolusi peran ini juga disampaikan seperti yang tadi saya bilang, bahwasannya di tim baru itu tugas ini dipegang biasanya sama bisnis analis. Cuman penelitian ini menunjukkan kalau tim makin solid atau makin matang ya, di sebuah tim yang sudah matang, semua anggota itu jadi bilingual atau punya bisa semua bahasa gitu ya. Mereka itu dengan mudah switch switch bahasa dari bahasa bisnis dari bahasa teknis ke bahasa bisnis dengan mudah gitu, karena mereka sudah menguasai bahasa tersebut gitu. Jadi mereka nggak perlu yang namanya translator lagi kayak gitu, lebih luas lah. Baik, selanjutnya kita ke peran keempat yaitu champion. Champion itu orang yang kebantu banget biar manajemen senior paham dan mau dukung tim aja supaya bisa jalan sendiri dengan maksimal. Nah, disebutkan tadi itu ngebantu banget biar manajemen senior paham. Kenapa gitu? Kenapa dukungan manajemen senior itu dibutuhin gitu ya? Sebenarnya
memang di dunia nyata ya, di kehidupan dunia kerja, berdasarkan pengalaman-pengalaman teman saya juga, karena saya lulusan SMK dan saya tahu teman-teman saya yang sudah kerja, mereka sering cerita gitu bahwasannya eh, apa ya, jalan lampu hijau itu dari bos-bos besar itu merupakan hal yang penting, itu hal yang krusial gitu. Mereka soalnya bos-bos lah yang megang kendali penuh gitu soal budaya kantor, mereka yang mengatur kontrak kerja, mereka yang mengatur dana, mereka yang memberikan, mereka yang membiarkan, terus sampai alokasi tim gitu, mereka yang ngebentuk itu, tanpa mereka di pihak tim kita. Jadi kelompok yang udah berusaha buat mandiri itu bisa gampang banget buat bubar atau keganggu gitu ya. Jadi sepenting itulah pokoknya dukungan dari manajemen senior, dari senior-senior kita itu merupakan hal yang krusial dan hal yang penting gitu ya. Karena tanpa adanya dukungan, justru kita merasa tim kita dikucilkan gitu ya. Jadi percuma gitu, performa bagus tapi nggak adanya dukungan, nggak akan terlirik juga gitu ya. Kelompok itu udah berusaha semaksimal mungkin buat mandiri, tapi nggak ada dukungannya, itu sama aja kayak tanpa arah sih. Jadi nggak ada peta dan nggak tahu tujuannya harus kemana karena nggak adanya dukungan gitu. Itu gampang banget buat bubar atau adanya interferensi jadi keganggu ya. Nah ini cara cara menjadi champion itu, yang pertama pahamin apa yang mereka mau ya, jadi coba cari tahu apa yang buat mereka semangat, terus target apa yang apa target mereka soal biaya, seberapa cepat produk rilis atau kepuasan klien tuh kayak gimana gitu, terus jelasin pakai bahasa mereka, jangan cuman teori agile talk gitu ya, tapi kasih lihat gimana bisa membantu masalah spesifik yang lagi dihadapin di kantor tuh kayak gimana, mulai dari tim kecil, cobain bikin pilot tim dulu gitu ya. Jadi terapin lah agile ini di tim-tim kecil dulu gitu, terutama proyek-proyek yang dulunya itu ribet gitu ya, pakai cara lama. Coba diterapkan di proyek-proyek yang lama dulu, coba kita rework gitu ya, pakai metode pakai agile itu. Kalau misalnya works, baru ditularkan ke tim lain. Seperti itu. Kita tularkan kepada manajemen atau kepada departemen-departemen lain gitu ya, atau tim-tim lain seperti itu. Selanjutnya ada promoter. Nah, promoter ini tugasnya ngeyakinin klien soal agile dan pastiin mereka benar-benar mau diajak kerjasama supaya tim self-organizing bisa berjalan dengan lancar gitu ya. Susahnya ngebuat klien mau terlibat. Nah, ini selalu ada realitanya ya, realita di dunianya tuh kayak gimana gitu ya. Saya selalu tampilkan. Masalah yang paling sering ditemuin gitu ya di banyak tim agile adalah klien yang susah diajak bergabung. Jadi itu efeknya lumayan bikin pusing ya. Yang pertama itu ribet saat mau bertanya-tanya soal detail kebutuhan mereka. Terus susah banget saat mau menentukan prioritas atau nungguin feedback dari mereka. Terus hasil akhirnya jadi kurang oke, bahkan bisa sampai rugi gitu ya bisnis kita ya. Bagaimana sih cara kerja promoter itu? Jadi pahamin dulu keresahan si klien itu. Perlu diketahui dulu apakah mereka sebenarnya mengerti soal agile atau enggak sebelum dipaksa untuk berkolaborasi. Yakinin mereka gitu. Jadi memang fungsi promoter di sini adalah meyakinkan kepada klien bahwasanya agile ini top gitu, agile ini tuh bagus, agile ini tuh efektif, efisien gitu ya. Jadi ngajak kepada klien supaya mereka mau kolaborasi, mau kerjasama dengan tim kita gitu ya, mau into gitu, langsung 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 sorry, terjun langsung ke dalam kerjasama gitu, kerjasama dengan tim gitu ya. Jadi ngebuat si klien itu ngerasa bahwasannya eh, mereka itu memang penting, mereka itu memang penting dan selalu dinantikan gitu ya di setiap sesi sesi agile gitu. Seperti itu. Berikan bukti nyata kalau bekerja pakai agile itu ngebuat hidup lebih gampang gitu ya. Kita buktikan dengan bukti nyata, bukan dengan kata-kata. Misalnya kalau mereka sering terlibat gitu ya, tim itu jadi nggak perlu buang-buang waktu buat membenahi pekerjaan yang salah. Terus ajak mereka masuk. Nah, buat mereka merasa harus ada di tiap sesi agile, seperti saat sedang sprint review atau saat sedang menulis user stories gitu. Nah, ini ada catatan penting ya. Bedanya si promoter itu sama koordinator. Jadi promoter itu yang ngajak atau narik klien gitu ya ke sebuah tim buat ikutan gitu ya, kerjasama. Tapi koordinator itu yang ngejaga kolaborasinya setelah si klien itu masuk gitu. Setelah klien itu bergabung. Gitu. Jadi yang narik itu promoter, yang menjaga tetap ikut kolaboratif, tetap kolaborasi, itu koordinator. Lanjut ke peran terakhir ya, yaitu terminator. Tugasnya benar-benar simple, nggak simple juga sih, tapi dia menurut saya tugas yang paling asik sih ya.
Mereka itu nandain gitu, ngenalin setiap orang yang ngerusak vibes tim mereka ya, yang ngerusak performa tim mereka. Dianggap kalau misalnya orang itu udah dianggap nggak sejalan, udah males-malesan, udah bahkan menurunkan performa tim gitu ya, maka Terminator ini berhak gitu ngomong ke bos untuk mengeluarkan orang ini gitu. Nah, ibaratnya tuh kalau misalnya kita kerja kelompok lah, kerja kelompok tugas kuliah gitu ya, terus kita ngerasa kok eh, nggak adil gitu ya kerja kelompok ini, yang di sini kerja yang di sana kelompok gitu. Jadi kita kerja yang di sana cuman memperhatikan atau diam gitu, bahkan ketika kita hubungin kita lagi butuh mereka, sulit banget buat dihubungin. Alhasil jadi beberapa pekerjaan itu beberapa step itu jadi tertunda gitu, karena memang seharusnya yang dikerjakan oleh mereka, tapi justru karena nggak bisa dihubungin akhirnya nggak bisa dikerjakan gitu, jadi kita tunda. Nah, itu menurunkan performa tim gitu ya, menurunkan kinerja tim. Nah, si Terminator ini fungsinya ya tadi, orang-orang kayak gitu harus dikeluarkan dari tim. Itu hak Terminator gitu, Terminator punya hak buat ngeluarin mereka seperti itu. Terus gimana cara kerjanya? Mereka nandain siapa aja yang bikin performa tim jadi turun, terus curhat ke bos buat minta dukungan biar bisa ngambil keputusan untuk ngeluarin orang tersebut gitu ya. Terus eksekusi buat ngeluarin anggota yang emang nggak cocok sama ritme agile, terus cari pengganti. Pas tim udah makin solid, biasanya semua anggota tim ikut nimbrung pas rekrutmen. Nah, ini uniknya nih, pas para peneliti nemuin kalau tim lebih ngutamain gimana orangnya bisa klik sama tim daripada cuma pinter teknis doang. Jadi memang peneliti menemukan bahwasannya tim itu lebih mengutamakan orang-orang yang cocok ketika diajak komunikasi, orang-orang yang klop gitu ya, orang-orang yang eh, mudah gitu ya diajak komunikasinya, nggak mencela-mencela, terus obrolan masuk gitu ya, daripada orang yang pinter secara teknis gitu. Orang yang cuma pinter secara teknis doang, tapi ketika diajak komunikasi sulit, itu justru lebih sulit lagi ya. Karena memang di tim agile itu yang diutamakan adalah komunikasi. Seperti yang disampaikan Pak Herbert pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, saya ingat bahwasannya pas itu tim saya banyak kekurangannya ya. Kelompok saya banyak kekurangannya. Jadi memang ketika tiap sesi review, tiap sesi presentasi, itu memang semua tim harus ikut gitu ya, harus join di meeting gitu ya, supaya mereka juga tahu gitu prosesnya udah sampai mana. Dan Scrum Master nggak perlu menjelaskan lagi gitu ya, nggak perlu menjelaskan lagi kepada tim ini udah sampai mana, tim ini udah sampai mana. Itu menguras tenaga, menguras energi, jadi nggak lebih efisien. Justru ketika semua tim join di meeting gitu ya, itu Scrum Master nggak perlu jelasin lagi, jadi mereka semua juga udah tahu progresnya udah sampai mana gitu ya. Jadi lebih more efficient than before lah, jadi kayak gitu. Oke. Terus di sini menurut riset ini pasti udah makin matang, peran Terminator ini nggak cuma dipegang satu orang, tapi bareng-bareng sama Agile Coach. Bahkan kadang HR juga ikutan ngebantu gitu ya. Selanjutnya, ya ini ringkasan ya, ringkasan 6 peran tadi yang kita bahas. Yang pertama itu kita throwback, tadi ada mentor, terus ada koordinator, tadi ada mentor ya, jadi yang ngebimbing itu tim di awal-awal, lalu ada koordinator yang ngejaga koordinasi antara klien dengan tim gitu, terus ada translator itu nge-translate ya dari bahasa teknis ke bahasa bisnis atau sebaliknya, lalu ada champion ini dia lebih pahamin maunya bisnis gitu ya, ngeyakinin atasan-atasan. Terus untuk promoter ini yang narik klien ya ke dalam tim gitu, narik buat ngajak kerja sama klien dan ngeyakinin klien gitu ya bahwa Agile itu memang sebuah cara kerja yang bagus gitu, cara kerja yang efisien. Terus ada yang terakhir Terminator, itu orang yang ngeluarin orang yang dirasa udah nggak cocok di dalam tim gitu ya. Nah, ini ada fun fact ya, dalam penelitian ini temuin bahwa satu orang bisa aja ngerangkap beberapa peran sekaligus di waktu yang berbeda, seperti yang saya sampaikan di awal ya. Jadi tergantung situasi timnya gitu. Riset ini nunjukin bahwa peran-peran di self organizing itu bersifat fleksibel, nggak kaku, dan muncul secara organik sesuai dengan kebutuhan tim. Jadi justru memang ketika tim agile itu udah matang ya, jadi mereka udah tahu, mereka itu bisa menguasai beberapa peran gitu ya, dan mereka bisa menggantikan orang-orang itu. Jadi bisa rotate rotate role lah, mereka bisa kayak rotasi role gitu ya.
mereka bisa di waktu ini bisa mengisi sebagai mentor mungkin ketika mereka udah yang paham banget soal agile itu bisa banget jadi mentor. Terus mungkin di nextnya bisa jadi promoter atau translator atau terminator seperti itu. Jadi memang ketika udah matang mereka udah tahu gitu apa yang harus mereka lakukan dan tahu gitu cara kerja role-nya seperti apa gitu ya. Nah, selanjutnya itu ada comparing nih. Ini untuk tim baru versus tim matang. Ini evolusi peran ya. Jadi tim baru itu yang masih di bawah 1 tahun, biasanya mentor itu biasanya coach agile pro yang masih disewa ya. Terus untuk koordinatornya biasanya developer atau orang bisnis di tim. Translatornya orang bisnis atau BA ya, business analyst yang emang jago di bidangnya. Terus ada champion, coach agile, promoter juga coach agile, dan terminator juga coach agile gitu ya. Maka ya memang tim baru biasanya memang persiapannya belum matang ya. Strukturnya juga belum sematang tim yang udah solid gitu ya. Nah, beda dengan tim matang, tim yang udah berjalan 1 tahun lebih gitu ya. Untuk mentor itu siapapun yang udah paham banget soal agile yang seperti saya sampaikan tadi, itu bisa aja ngisi mentor gitu ya, sebagai mentor. Itu asalkan mereka udah paham banget soal agile lah. Karena memang mereka dibutuhin buat ngebimbing eh, ngebimbing apa ya? Ngebimbing ngebimbing prinsip-prinsip agile lah. Terus untuk koordinator itu bebas siapa aja di tim yang bisa, translator hampir semua anggota tim yang udah paham. Terus champion siapapun bahkan bos-bos di atas itu bisa ngisi. Lalu ada promotor, anggota tim yang udah berpengalaman. Ini promotor memang harus berpengalaman ya. Karena memang mereka yang meyakinkan klien gitu, menarik klien langsung ke dalam sebuah tim untuk bekerja sama gitu dengan tim kita. Jadi kalau emang nggak berpengalaman atau salah ngomong dikit aja itu bisa mengurangi ketertarikan klien atau ya ketertarikan klien untuk kerjasama dengan tim ya gitu. Nah untuk Terminator kerjasama coach agile sama tim. Terus juga HR bisa bantu kalau levelnya udah organisasi. Nah, terus di sini ada beberapa teori lain ya. Jadi gimana sih bedanya sama teori peran tim lain? Di paper itu disebutkan ada teori 9 peran tim Belbin, terus sama peran boundary spanning dari Ancona dan Caldwell gitu ya. Nah, Belbin ini punya 9 peran ya, seperti yang disebutkan teori 9 peran. 9 peran itu yang pertama itu ada plant, ada resource investigator, coordinator, shaper, monitor evaluator, team worker, implementer, completer finisher, sama spesialis gitu. Bedanya di mana sih? Nah, untuk bedanya itu, kalau di Belbin, koordinator itu tugasnya fokus ke tujuan tim dan bagi-bagi tugas. Tapi di penelitian ini, di paper ini ya, koordinator itu malah lebih ke arah ngebantu kolaborasi sama pelanggan, bukan cuma bagi tugas semata ya. Terus spesialisnya ala Belbin itu seringnya malah lebih mentingin keahlian mereka sendiri daripada tujuan tim gitu ya. Jadi individual skill gitu. Beda sama Agile yang pengennya seimbang antara jago di bidang sendiri tapi tetap bisa kerja bareng tim gitu ya. Bisa teamwork gitu. Karena Agile memang kuncinya adalah teamwork. Terus selanjutnya ada peran boundary spanning dari Ancona dan Caldwell. Di sini mereka cuma punya 5 peran ya, yaitu ambassador, scout, guard, sentry, dan koordinator. Sini ada persamaannya. Persamaannya itu peran ambassador mereka itu mirip banget sama yang namanya champion yang dijelaskan tadi ya. Champion yang tugasnya ngebujuk manajemen atau atasan gitu, sama promoter yang ngebujuk pelanggan. Terus koordinator, mereka juga mirip sama koordinator di paper ini gitu ya. Nah, koordinator itu kan fungsinya mengkoordinasikan antara klien dengan tim. Itu fungsinya sama di boundary spanning dari Ancona and Caldwell. Terus bedanya di mana? Peran guard sama sentry mereka itu sifatnya defensif. Namanya guard ya. Dan namanya udah guard gitu, melindungi. Jadi defensif mereka itu melindungi tim dari gangguan luar. Terus tapi tim agile yang self organizing justru kebalikannya gitu ya. Mereka itu proaktif, mereka malah aktif nyari dukungan dari luar lewat champion sama promoter, bukannya cuma diem buat nahan serangan dari luar. Beda gitu ya. Kalau kita memang di agile itu self organizing mereka membutuhkan klien gitu ya. Jadi komunikasi juga itu satu pintu lewat champion promoter gitu ya. Dicarikan kliennya dari promoter seperti itu. Beda sama boundary spanning ini ya. Mereka ini justru defensif ya, ngelindungin tim itu dari gangguan luar atau interferensi dari luar gitu ya. Supaya nggak terganggu atau kayak gimana gitu ya. Selanjutnya itu cara mengevaluasi grounded theory. Nah, di paper ini ada disebutin gitu ya, 4 kriteria utama gitu ya. 4 kriteria utama. Mungkin sebutannya kayak kriteria emas,
kriteria emas dari Glaser kali ya, kayak gitu. Itu ada 4 kriterianya. Yang pertama ada fit, kedua ada work, ketiga ada relevance, yang keempat ada modifiability. Jadi untuk fit ini teorinya itu benar-benar pas dengan apa yang dialami orang-orang di lapangan ya. Saat hasil penelitian ini ditunjukkan, saat hasil penelitian ini keluar gitu ya, terus ditunjukkan kepada partisipan pada tadi yang 58 praktisi agile itu, mereka tuh langsung ngerasa kalau temuan tersebut sangatlah akurat dengan pengalaman mereka. Mungkin teman-teman eh, bertanya gitu ya, atau Bapak dosen Pak Herbert bertanya seberapa akurat sih 6 peran tadi yang saya sebutkan, yang ada mentor, ada koordinator, ada translator, ada champion, ada promoter, terus ada terminator. Itu seberapa akuratnya sih gitu ya. Nah, dibuktikan dengan 4 kriteria utama ini gitu ya. Yang pertama tadi fit gitu. Setelah mereka memberikan hasil penelitian ini langsung kepada partisipan, ternyata partisipan itu ngerasa hal ini sangat akurat gitu dengan pengalaman yang sudah mereka lalui gitu. Lalu yang kedua ada work gitu. Teorinya mampu menjelaskan alasan perilaku tim terus berubah saat mereka sedang berusaha menjadi tim agile yang mandiri. Yang ketiga ada relevan. Saat dipresentasikan ke komunitas agile di Selandia Baru, India, dan berbagai konferensi internasional, banyak orang yang setuju karena mereka ngerasa pernah melihat peran-peran tersebut dalam pekerjaan mereka sehari-hari gitu ya. Nah, selain tadi yang diberikan kepada partisipan doang, ternyata peneliti ini juga mempresentasikan ke komunitas komunitas agile ya di Selandia Baru, di India, dan berbagai konferensi-konferensi internasional. Dan hasilnya sangatlah positif gitu ya. Bahwasannya banyak orang yang setuju gitu di luar partisipan tadi ya, banyak orang yang setuju karena mereka ngerasa pernah melihat peran-peran tersebut dalam pekerjaan mereka sehari-hari. Ini secara nggak langsung menjelaskan bahwasannya eh, hasil penelitian ini sangat akurat gitu ya, sangat akurat karena yang yang merasa relevan, yang merasa relate itu bukan hanya partisipan-partisipan tadi yang 58 praktisi, tapi juga orang-orang yang di luar partisipan gitu. Seperti itu. Lanjut, yang keempat itu ada modifiability. Jadi teorinya itu bersifat fleksibel, baik untuk tim yang baru memulai maupun tim yang udah ahli gitu. Jadi bisa diterapin di tim yang baru mulai atau dibentuk sama tim yang udah ahli gitu. Teorinya tetap bisa diterapkan dan disesuaikan dengan kondisi masing-masing tim. Seperti itu. Baik, untuk selanjutnya itu ada implikasi untuk organisasi dan manajemen. Ini untuk manajer senior ya. Jadi jangan melakukan micromanage pada tim agile. Micromanage itu seperti memantau, mengawasi secara berlebihan gitu ya. Justru manajer itu sebaiknya melepaskan otoriter mereka gitu. Melepaskan ke apa namanya kewenangan mereka. Mereka harusnya percaya kepada tim mereka gitu ya, percaya kepada tim, dan tim pun harus percaya kepada rekan setim lainnya dan kepada manajer senior gitu. Memang self organizing ini dituntut untuk bisa mandiri gitu ya, bisa bekerja sendiri. Tim itu bisa memutuskan sendiri tanpa campur tangan manajer seperti itu. Jadi peneliti ini menunjukin bahwa semakin manajemen mencoba mengontrol tim, maka semakin sulit bagi self organizing itu untuk terjadi. Seperti yang saya sampaikan tadi ya. Sebaliknya manajer harus bertindak sebagai enabler, menyediakan sumber daya, menghilangkan hambatan dan mempercayai tim gitu. Peran champion ada itu justru karena dukungan manajemen sangatlah penting. Tuh untuk agile coach. Agile coach ini penelitian ini menyarankan para coach tidak pergi terlalu cepat. Kenapa? Karena ya agile coach atau mentor gitu ya. Mentor itu sangat penting gitu ya untuk tim-tim yang baru dibentuk, untuk tim-tim yang baru memulai gitu ya. Karena jangan ketika sudah menjelaskan prinsip-prinsip agile, mengenalkan prinsip-prinsip agile di hari pertama, setelah itu mereka menghilang. Itu justru membuat tim itu nggak matang gitu ya. Tim itu nggak sebenarnya tim itu belum siap gitu. Tim itu belum siap dan belum matang, tapi agile coach ini sudah keluar gitu, sudah keluar dan pergi terlalu cepat. Dibilang di paper di sini pergi terlalu cepat gitu ya. Sebuah tim yang kehilangan mentornya sebelum siap dapat mengalami kemunduran. Nah, itu eh, kualitas retrospektifnya menurun, praktik agile menjadi tidak konsisten ya. Para coach itu harus secara bertahap mentransfer peran mereka kepada anggota tim, bukan menghilang dalam semalam kayak gitu. Nah, yang terakhir untuk anggota tim. Jadi setiap orang harus siap untuk ngambil salah satu dari 6 peran ketika dibutuhkan. Self organizing tidak berarti menunggu orang lain yang menangani hal-hal. Itu berarti secara proaktif mengisi kekosongan. Berarti tadi ya ada yang namanya itu fungsi menggantikan. Itu kalau nggak salah organizing teori ya, teori organisasi kalau saya tidak lupa ya. Nah, terus
Di sini intinya ya bersifat fleksibel lah ya. Benar yang tadi disebutkan bahwasannya bersifat fleksibel gitu, muncul secara alami, secara organik. Ketika memang salah satu beberapa peran itu dibutuhkan, kita harus siap ngisi gitu. Karena memang seharusnya kita sudah siap gitu ya. Sudah siap mengisi kekosongan tersebut gitu. Penelitian ini menunjukkan bahwa tim yang matang mendistribusikan peran-peran ini secara alami di antara semua anggota seperti itu. Lalu apa langkah selanjutnya? Jadi self-organizing di level perusahaan ya. Ini untuk yang pertama gitu. Saat semua anggota organisasi bekerja menggunakan tim yang serba mandiri, ternyata urusan seperti mentoring, koordinasi dengan klien, sampai memulih budaya perusahaan menjadi tanggung jawab bersama. Jadi intinya peran-peran seperti mentor, koordinator, sampai terminator itu mereka membutuhkan yang versi level up-nya gitu ya. Level up-nya atau level atasnya lagi gitu ya. Untuk di level perusahaan. Lalu ada expand penelitian gitu ya. Penelitian yang lebih luas gitu. Jadi sejauh ini kan memang baru dilakukan di New Zealand atau Selandia Baru, terus di India sama Amerika Utara gitu ya. Nah, eh, semoga aja nantinya ada yang melanjutkan penelitian ini gitu, bisa di Indonesia mungkin nextnya atau di ASEAN atau Asia gitu, nggak ada yang tahu ya. Atau Eropa, Eropa yang lain gitu ya. Jadi akan sangat menarik tuh jika bisa ngeriset ke lebih banyak negara atau budaya gitu ya. Tujuannya ya supaya teori tentang tim agile yang mandiri ini bisa lebih pas dan dapat diterapkan di mana aja gitu. Nah, untuk selanjutnya itu ada scale up agile gitu ya, agile skala raksasa. Jadi gimana jadinya kalau misalnya peran-peran tadi diterapkan di perusahaan-perusahaan yang menggunakan metode scaled agile gitu. Seperti SAFe atau LESS gitu dengan ratusan developer gitu. Yang developer itu banyak banget gitu. Hal ini masih menjadi misteri gitu ya. Namun pastinya belum tentu juga sih. Cuman berharap pastinya bakal ngebantu banget gitu ya buat industri yang ada saat ini gitu. Selanjutnya kita masuk kepada kesimpulan gitu ya. Jadi temuan utama tadi itu setelah 4 tahun ngelakuin observasi, peneliti melakukan observasi lewat grounded theory gitu ya bersama 58 praktisi dari 23 perusahaan. Penelitian ini menemukan adanya 6 peran informal yang muncul secara spontan di balik tim agile yang sukses gitu ya. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya tadi, yang pertama itu ada mentor, kedua ada koordinator, ketiga ada translator, keempat ada champion, kelima ada promoter, dan yang terakhir ada terminator gitu ya. Dan kenapa ini penting gitu ya? Ini adalah penelitian pertama, mungkin penelitian pertama yang memberikan bukti nyata gitu ya, bahwasannya bagaimana tim agile itu benar-benar mengatur diri mereka sendiri gitu di dalam dunia kerja gitu ya, di dunia nyata, bukan hanya teori belaka atau di atas kertas itu, bahkan lintas negara dan budaya. Hasilnya sangat positif, bermanfaat untuk ngebantu tim mengerti cara menjadi mandiri atau self organizing gitu ya. Membantu agile coach yang untuk mengarahkan tim agar lebih kompak gitu ya. Membantu manajer agar bisa mendukung tim tanpa harus banyak negur, kayak gitulah. Dan sini ada sedikit catatan gitu ya. Ada quotes gitu. Self organizing teams are at the heart of agile software development. Jadi self organizing itu jantungnya agile software development. Seperti itu. Baik, ini untuk beberapa referensi yang dipakai di paper ini ya. Tuh. Dan saya rasa sudah cukup perjumpaan kita hari ini. Dan sudah cukup juga saya menjelaskan, juga menerangkan gitu ya. Saya pribadi memohon maaf apabila ada kekurangan gitu ya, karena saya juga masih belajar. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya dan sedalam-dalamnya sudah memperhatikan dan sudah menonton gitu ya sampai akhir. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.